Halo guys, selamat pagi. Pagi ini kita berolahraga. Selamat Idul Adha untuk teman-teman yang merayakan hari ini hari raya Kurban. Nanti di sini akan ada pemotongan sapi mungkin ya. Nah, sebelum itu kita olahraga pagi. Pagi ini karena banyak kasus-kasus ya. Saat ini memang era kita bermedsos. Ada di Twitter, ada di Facebook dan media elektronik lainnya sebab memang kita semua berada di rumah, apalagi PPKM itu ditambah ya sampai akhir bulan. Waduh, jadi benar-benar di rumah. Di rumah itu pada umumnya kita menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita, lingkungan kita. Kita mengeluarkan unek-unek kita mengkritisi siapapun, semuanya di medsos. Nah, pagi ini berkaitan dengan itu. Hati-hati sebab ada undang-undang ITE. ITE itu informasi transaksi elektronik, informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini pertama kali dipublikasi, dikeluarkan, diumumkan ke masyarakat itu pada tahun 2008. Nama undang-undangnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi itu singkatan dari ITE. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Itu ya. Jadi ini pengaturan dari undang-undang ini di dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa di era demokrasi kita saat ini banyak hal bebas, gitu ya. Kita bebas mengungkapkan pendapat, bebas macam-macam bebas. Nah, kadang-kadang bebas untuk kita itu justru membatasi kebebasan orang lain, gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang diatur di dalam undang-undang ini agar supaya kebebasan itu jangan sampai melanggar kebebasan orang lain, jangan sampai melanggar hak orang lain. Dan juga untuk itu berkaitan dengan soal keadilan. Sebab apa? Saya masuk dulu ke subjek hukum. Manusia dan badan hukum adalah subjek hukum. Jadi kalau tanya apa itu subjek hukum? Manusia dan badan hukum. Badan hukum itu bisa perusahaan yang kemudian direpresentasikan, karena perusahaan itu kan terdiri dari gedung, bangku-bangku, tetapi direpresentasikan oleh pengurus yang adalah orang-orang. Itu subjek hukum, pemikul hak dan kewajiban. Jadi kita ini selain ada hak juga kewajiban. Yang berinteraksi dengan orang lain itu hak dan kewajiban. Kalau kita mau membeli permen di supermarket, kita mengambil permen itu adalah hak, kewajiban kita membayar. Hak dari kasir adalah menerima uang dari kita yang menjadi kewajiban kita. Begitu seterusnya. Nah, kemudian subjek hukum itu ya diatur di dalam undang-undang ITE ini kaitan dengan perbuatan hukum. Apa itu perbuatan hukum? Perbuatan hukum adalah semua perbuatan yang perbuatan itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dia memiliki akibat hukum. Jadi itu ya, hubungan antara perbuatan hukum dan akibat hukum. Kenapa disebut perbuatan hukum? Karena perbuatan itu ya diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Karena diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka dia memiliki efek akibat hukum. Itu ya. Contoh perbuatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, ITE misalnya. Ketika kita berbicara, berkomunikasi di medsos, jangan melanggar hak orang lain. Ya. Atau yang sederhana, yang dibilang perbuatan hukum, ketika kita melakukan jual beli, perbuatan hukum sebab jual beli itu diatur. Ketika kita melukai orang lain, perbuatan hukum sebab dilarang melakukan penganiayaan. Ketika kita mengambil barang yang bukan milik kita, perbuatan hukum sebab masuk di dalam larangan pencurian undang-undang pidana. Ya. Nah, apa kategori perbuatan yang bukan perbuatan hukum? Ya, kalau Anda di depan TV banyak nyamuk, Anda bunuh 1 juta nyamuk, itu bukan perbuatan hukum. Sebab sampai sekarang belum ada pengaturan dilarang membunuh nyamuk. Gitu ya. Jadi bisa dibedakan ya antara perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Yang diatur, yang memiliki akibat hukum adalah perbuatan hukum. Nah, akhir-akhir ini karena kita banyak di rumah, kita sering mengupload apa saja. Tidak saja mengupload,
tetapi kita memberikan komen, kita mengkritisi, kita apa saja yang kita lakukan di media sosial. Kadang-kadang itu membuat happy untuk kita, tetapi hati-hati jangan sampai melanggar hak orang lain. Ingat bahwa hak itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan, kecuali hak yang tidak berkaitan dengan publik, hak tidur, ya, dan yang lain-lain. Tetapi yang berkaitan dengan hak orang lain untuk dilindungi privasinya, tetapi kemudian Anda menggunakan itu medsos, mengupload yang berkaitan dengan pribadi orang lain, sudah melanggar kebebasan dan hak orang lain. Anda sudah melakukan perbuatan hukum. Akhir-akhir ini kita lihat di Facebook misalnya atau Instagram misalnya, ada yang membuat pernyataan yang bisa masuk dalam kategori memprovokasi orang lain. Itu hati-hati, itu jangan sampai kena di dalam pasal-pasal Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Begitupun ketika kita mengupload sesuatu yang berkaitan dengan data-data orang lain, hati-hati, sebab harus seizin orang yang bersangkutan. Kita akan melanggar nanti ITE. Banyak hal di dalam Undang-Undang ITE, tetapi intinya adalah ketika kita melakukan di ruang publik, kita menulis, berbicara, mengupload data, dan sebagainya, jangan sampai melanggar kebebasan orang lain. Kita memiliki kebebasan di alam demokrasi ini, tetapi kebebasan itu memiliki batas-batas tertentu. Jangan sampai kebebasan itu masuk pada wilayah orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita adalah subjek hukum, memilih pemikul hak dan kewajiban, gitu ya. Dan perbuatan hukum adalah semua perbuatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki akibat hukum. Ketika kita melanggar hak orang lain, ingat, kita sudah masuk dalam kategori perbuatan hukum yang dilarang di dalam Undang-Undang 11 2008 yang diperbaharui di dalam Undang-Undang 19 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Demikian guys, nanti saya akan bikin seri kedua tentang substansi dari Undang-Undang ITE, supaya kita tetap happy bermedsos, tetapi jangan sampai kita terjebak di dalam perbuatan yang melanggar hak orang lain. Demikian guys pagi ini, ayo kita lanjutkan lagi berolahraga sambil kita melihat bagaimana suasana kebiasaan orang Indonesia patuh kepada agamanya untuk melakukan korban pada hari ini. Selamat pagi, jangan lupa di like, komen, dan menjadi subscribe baru. Bye-bye.